Bagaimana? Tadi sudah berdoa bukan? Kali ini kita akan masuk pada materi kuliah yaitu MPAI 2 yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Faroni. Apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas kali ini temanya sangat krusial banget nih, yaitu iman kepada hari akhir. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dewi Trisnawati. Kali ini yang akan kita bahas meliputi pengertian hari akhir menurut Al-Quran Hadis, hari akhir menurut ilmu pengetahuan atau sains, kemudian tanda-tanda dan alam gaib yang berhubungan, fungsi iman, serta perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Bisa kita lihat gambarnya nih. Peristiwa hari akhir sering disebut dengan hari kiamat. Kita tidak akan pernah tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Tapi kita sering merasa ketakutan. Masih ingat film 2012? Ya, tapi saat ini masih banyak orang yang berbuat dosa. Sibuk dengan media sosialnya dan yang lain-lain. Lantas, apa sih sebenarnya yang akan kita bahas lebih lanjut mengenai iman kepada hari akhir? Adapun kompetensi dasarnya meliputi meyakini terjadinya hari akhir, berperilaku jujur, menganalisis, menyajikan. Beriman kepada hari akhir merupakan meyakini dengan sepenuh hati akan adanya hari pembalasan atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Hari akhir ini bersifat kekal, abadi dan tidak akan pernah berakhir. Malaikat Israfil menandainya dengan meniup sangkakala dengan 2 kali tiupan. Yang pertama, tiupan pertama menandakan akan kehancuran alam semesta, seperti gunung meletus, sampai kematian manusia tidak terelakkan kembali. Di dalam Al-Quran, peristiwa kehancuran alam semesta ini disebut dengan Yaumul Sa'ah. Kemudian, tiupan sangkakala yang kedua ini artinya apa? Tiupan sangkakala yang kedua menandakan bahwa dibangkitkannya yang mati tadi kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Padang Mahsyar di sini, orang-orang tersebut dihisap kembali apa yang telah diperbuat, baik ataupun buruk, ditimbang. Kapan kira-kira kiamat akan terjadi? Di dalam Al-Quran, tepatnya Quran Surat Al-A'raf ayat 187 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulta fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mengenai fenomena hari kiamat, ada 3 golongan yang beranggapan akan adanya hari kiamat. Yang pertama adalah golongan yang tidak mempercayai adanya hari kiamat. Kepercayaan ini biasanya dimiliki oleh orang yang mulhid atau ateis, orang yang tidak beragama. Mereka beranggapan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Golongan yang kedua adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi.
Mereka mempercayai bahwa apa yang dilakukan di dunia akan terbalaskan suatu nantinya. Golongan yang ketiga yakni mempercayai akan adanya hari kiamat. Mereka beranggapan bahwa akan ada kehidupan yang abadi nantinya. Golongan ini biasanya dipercayai oleh mereka yang memiliki kepercayaan agama samawi. Kiamat menurut teori astronomi. Ahli astronomi menjelaskan bahwa planet ini beredar dengan rapi, tanpa adanya sedikit pertabrakan. Bisa dibayangkan nantinya apabila daya tersebut habis. Kemudian, kiamat menurut teori fisika. Matahari dipancarkan secara tepat. Kalau saja matahari tidak muncul, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi, seperti gunung meletus dan sebagainya. Kemudian kiamat menurut teori geologi. Teori evolusi. Apabila tercampur, maka bisa kemungkinan akan hancur. Hari kiamat itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil dan besar. Kecil berarti berakhirnya kehidupan suatu makhluk hidup secara kelompok maupun individu. Yang besar berakhirnya kehidupan seluruh manusia di dunia. Lantas, apa saja sebagian tanda-tanda kiamat kecil? Yang pertama yaitu diutusnya Rasulullah, kedua banyak terjadi fitnah, banyak orang mengaku nabi palsu, munculnya pemimpin zalim dan diktator, amanah hilang, silaturahim terputus, merajalela zina, miras, bencana, bunuh diri, bermegah-megah, waktu semakin cepat, durhaka terhadap ortu, banyaknya jumlah perempuan dibanding laki-laki, rasa malu hilang, diangkat ilmu, pasar berdekatan, sungai Eufrat kering, Baitul Maqdis, banyak keanehan-anehan, hidup bermewah, banyak karya tulis, dan sebagainya. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Turunnya Imam Mahdi, Nabi Isa, Asap, Dajjal, Dobah, terbit dari barat, Ya'jud dan Ma'jud. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Ada banyak sekali. Yang pertama adalah alam barzah. Berdasarkan tinjauan bahasa, barzah artinya pembatas. Sedang berdasar istilah, barzah adalah sesuatu yang membatasi antara dua barang atau dua tempat. Dalam hal akhir, hal ini juga merupakan alam penantian sebelum ke alam akhirat. Roh manusia yang telah mati sebelum terjadinya kiamat kubro akan dikumpulkan kembali oleh Allah dan akan menghadapi alam berikutnya. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Orang-orang kafir terkejut ketika kesaksian mereka akan adanya hari berbangkit ternyata benar-benar terjadi. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran Surah Al-Yasin ayat 52. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpul, yaitu suatu tahapan setelah bangkit dari alam kubur. Hari itu manusia akan digiring menuju ke mahsyar, yaitu tempat berkumpul manusia pada hari setelah jagat raya hancur. Tersebut dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 203. 4. Yaitu Yaumul Mizan. Telah dijelaskan di depan bahwa manusia berkumpul di mahsyar untuk menjalani hisab. Yang ketujuh, perhitungan atau hisab. Yang kedelapan adalah syafaat. Yang kesembilan adalah haud ataupun telaga. Yang ke-10 adalah sirat atau jembatan. Yang ke-11 adalah neraka. Yang ke-12 adalah surga. 7 tingkatan neraka, yaitu yang pertama jahanam,
Lazza hutomah syair sakor jahim hawiyah. Kemudian tingkatan surga juga sama, ada 7. Yang pertama yaitu Firdaus dan Khulud Naim, Ma'wa, Salam, dan Muqawwamah. Pembahasan yang selanjutnya adalah fungsi iman kepada hari akhir. Yang pertama yakni membuat manusia senantiasa berhati. Kedua, memperbaiki kualitas kebaikan. Ketiga, membuat manusia sadar. Keempat, mendorong manusia agar menambah amal soleh. Yang kelima, mengingatkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang kehidupan akhirat. 6. Tidak iri terhadap kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Yang ketujuh adalah membuat jiwa tentram. Lantas, apa saja hikmah iman? Yaitu yang pertama adalah tidak meniru pola hidup orang kafir. Kedua, meningkatkan ketakwaan. Ketiga, selalu berusaha berbuat benar dan baik. Keempat, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kelima, menanamkan kesabaran. Yang keenam adalah lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Ketujuh, membuat manusia selalu melaksanakan kewajibannya. Yang kedelapan adalah sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. 9. Sering bertaubat kepada Allah. 10. Lapang dada dan ikhlas. 11. Memperjelas tujuan. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, agar kita mendapatkan manfaat yang nyata, seyogianya kita harus mengaktualisasikannya kepada hidup kita sehari-hari. Nah, apa saja sih? Yang pertama yaitu tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan keduniawian. Yang kedua adalah mencari rezeki atau nafkah dari yang halal. Yang ketiga adalah menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Yang keempat adalah meningkatkan amal soleh. Yang kelima adalah meninggalkan segala perbuatan dosa agar timbangan amal baik kita tidak lebih ringan daripada yang buruk. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak mencari dan mempelajari ilmu. Yang ketujuh adalah meningkatkan mutu peribadatan kita. Yang kedelapan adalah mempererat tali persaudaraan antar sesama. Yang kesembilan adalah meninggalkan lingkungan yang buruk. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap keteladanan di mana saja kita berada. Sekian, terima kasih atas video saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.